Halo teman-teman, kali ini saya akan share seputar pinjaman online Shopee PayLater atau S-Pinjam ya teman. Apakah benar debt collector dari Shopee PayLater atau S-Pinjam itu nyamperin datang ke rumah teman-teman, tempat teman-teman kirim barang atau bertransaksi di Shopee? Itu benar atau tidak, hoax atau tidak? Nah, di video kali ini saya akan kupas tuntas ya teman, jadi jangan sampai di skip videonya agar tahu informasinya. Nah, untuk yang pertama teman-teman harus tahu dulu, untuk Shopee PayLater atau S-Pinjam ini adalah aplikasi yang legal berizin OJK, jadi fix ada debt collectornya. Nah, karena aplikasi ini tergolong aplikasi baru sekitar 1 tahun 2 tahun, jadi untuk debt collectornya masih sekitar Jabodetabek. Nah, untuk yang di luar Jabodetabek itu menurut saya sekarang belum ada ya teman. Jadi teman-teman lihat dulu domisili teman-teman, apakah teman-teman ada di Jabodetabek atau di luar Jabodetabek, misalnya di Aceh, Papua atau Mars itu atau yang lain ya teman. Itu otomatis tidak akan didatangi oleh debt collector dari pihak Shopee PayLater atau S-Pinjam. Nah, sekarang apakah jika teman-teman sudah gagal atau gagal bayar di aplikasi Shopee PayLater, maka teman-teman akan didatangi langsung ke rumah pengiriman barang. Nah, menurut peraturan OJK ini tidak bisa ya teman. Jadi untuk penagihan debt collector itu wajib ke tempat nama dari si akunnya. Jadi umpamanya nama kita A ya, itu nagihnya juga ke tempat A. Karena kalau kita kirim barang itu tidak selalu untuk kita ya teman. Jadi kalau kirim barang biasanya kita mengirim sebagai hadiah ke teman atau ada kiriman dari teman ke kita seperti itu ya. Jadi nggak serta-merta ke alamat pengirim, ini harus dicamkan baik-baik ya teman. Jadi kalau kita sudah melakukan gagal bayar atau gagal bayar, itu kita ditagihnya langsung ke rumah dari akunnya. Nah, jadi kalau kita sudah gagal bayar atau gagal bayar, itu nagihnya ke tempat alamat yang sudah kita berikan pas pertama kali daftar di Shopee PayLater. Nah, situ kan diterangkan nama, alamat tempat tinggal atau domisili. Nah, itu yang menjadi acuan debt collector untuk menagih kita. Jadi tidak benar jika menagih ke alamat pengirim. Itu saya bilang tidak benar ya teman, karena alamat pengirim bisa saja alamat teman kita, alamat saudara kita, atau alamat bos kita mau ngirim hadiah seperti itu ya, nggak mungkin. Terus untuk kontak daruratnya, apakah akan didatangi debt collector atau tidak? Nah, untuk kontak darurat di sini fungsinya hanya untuk menanyakan keberadaan kita ya teman, jadi tidak akan langsung berhubungan dengan debt collector. Jadi fungsi dari kontak darurat itu cuma menanyakan keberadaan kita, menanyakan jika kita sulit dihubungi ya. Jadi 100% kontak darurat tidak akan langsung ditagih oleh debt collector. Jadi jika teman-teman melampirkan kontak darurat teman, itu cuma mungkin ditanyakan tentang keberadaan kita, jadi suruh menagih seperti itu, tidak langsung debt collectornya nagih ke kontak darurat. Itu tidak dibenarkan dalam OJK. Nah, tapi yang perlu teman-teman ingat di sini, jika teman-teman gagal bayar di aplikasi Shopee PayLater itu resikonya juga bisa kena BI checking ya teman. BI checking itu seperti data kita sudah busuk, tadi kita tidak akan bisa untuk melakukan pinjaman di aplikasi yang lain atau bank-bank nasional atau swasta. Jadi itu sulit ACC, umpamanya KUR, BRI atau kredit KPR itu juga nggak bisa ya teman. Jadi teman-teman harus waspada tentang BI checking ini. Nah, itu saja penjelasan saya tentang debt collector Shopee PayLater, apakah datang ke alamat pengirim atau tidak. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan lain, bisa tulis di kolom komentar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.